Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 14 September 2022, Pekan Biasa ke-24. Hari ini adalah Pesta Salib Suci. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Bilangan, bab 21 ayat 4 sampai 9. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Pesta Salib Suci sesungguhnya punya historinya, punya sejarah. Dalam sejarah, pesta hari ini Salib Suci sebenarnya untuk mengenang kembali kemenangan Kaisar Heraklitus pertama atas Raja Persia dalam perang salib. Dan pada saat itu Raja mengambil kembali salib yang sebelumnya dirampas oleh Raja Persia. Dalam perkembangan Pesta Salib Suci atau pesta hari ini berfokus pada Yesus Kristus yang disalibkan. Kalau sebelumnya, sekali lagi dalam historinya, Pesta Salib Suci itu untuk mengenangkan kembali kemenangan Kaisar Heraklitus pertama atas Raja Persia. Tapi dalam perkembangan, saya garis bawahi lagi, pesta ini berfokus pada Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Maka kesucian salib tidak pertama-tama terletak pada palang kayu itu. Kesucian salib terletak atau karena Dia yang disalibkan, yakni Yesus. Karena Dia yang disalibkan itu, karena Yesus Kristus, maka salib tidak lagi menjadi tanda kehinaan, tidak lagi menjadi tanda kebodohan, tetapi pertama menjadi tanda cinta kasih Bapa yang begitu luar biasa kepada manusia, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal, yang kemudian ditinggikan di salib. Yang kedua, karena Kristus itu pula, maka pesta salib suci mengungkapkan ketaatan Yesus yang sehabis-habisnya pada kehendak Bapanya, seperti yang juga diceritakan dalam bacaan yang kedua hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan yang ketiga, karena Dia yang digantung pada kayu salib itu, maka salib menjadi lambang keselamatan. Dan itu secara simbolis sudah diungkapkan di dalam perjanjian lama, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Simbol Yesus telah digambarkan dengan ular tedung yang terbuat dari tembaga yang dibuatkan oleh Musa, supaya orang-orang Israel yang terpagut ular tedung, ketika memandang ular tedung dari tembaga yang dipancang dalam tiang, mereka tetap hidup dan tidak mati. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi kita pesta hari ini pertama mesti menguatkan iman kita. Iman kita akan Kristus yang dengan salibnya menyelamatkan kita. Karena itu, jangan pernah ragu dan goyah dengan iman kita. Walaupun banyak orang di luar sana yang tidak paham dan menyepelekan atau mempelesetkan iman kita. Tidak apa-apa, itu urusan mereka. Yang paling penting adalah saya dan Anda tetap kokoh dan teguh pada Kristus yang kita imani, yang menyelamatkan kita dengan salibnya yang suci.
Yang kedua, bagi kita mau belajar dari Yesus untuk menjadi taat pada kehendak Allah. Karena itu hidup kita adalah hidup untuk mentaati apa yang dikehendaki Allah dari kita. Maunya Allah apa, itu yang harus kita ikuti. Jadi kita tidak hidup menurut maunya kita sendiri, tapi hidup menurut kehendak Allah. Dan yang terakhir, kita diminta untuk jangan pernah bosan-bosannya memanggul salib kita masing-masing, salib yang kita terima karena kita adalah pengikut Yesus Kristus. Ingat, salib adalah hal yang paling hakiki di dalam kekristenan. Yang menghilangkan salib artinya menghilangkan kekristenan itu sendiri. Mari kita mohon kekuatan dan rahmat dari Tuhan Yesus sendiri yang telah menanggung salib untuk menyelamatkan kita, supaya kita punya kemampuan dan daya memanggul salib dalam mengikuti Yesus. Tuhan memberkati.